Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat yang nyaman ini dalam rangka sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Sebelum saya mulai materinya, perkenalkan saya adalah Joko Rianto dari pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materinya. Sebagai berikut, materinya adalah ini. Ya, materinya adalah pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kenapa sertifikat itu penting ya? Jadi ini amanat Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4 bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kemudian diperkuat dengan PP Nomor 40 Tahun 2024 Pasal 98 kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro. Nah, ngapain sih kita repot-repot atau pelaku usaha repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya bukan masalah mengurusnya yang repot, tapi lebih repotnya adalah harus menjelaskan, meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan-bahan baku proses pembuatan yang dilakukan oleh produsen itu halal, dan belum tentu para konsumen atau pelanggan itu yakin karena itu hanya klaim sepihak dari produsen atau pelaku usaha. Kenapa harus bersertifikat halal? Nah, ini bahwa negara kita Indonesia itu 87,2% atau sekitar 229,6 juta jiwa ini adalah penduduk muslim, sehingga ini menjadi potensi pasar atau calon pelanggan untuk pelaku usaha. Nah, untuk itu mereka membutuhkan yang namanya wajib konsumsi produk halal. Maka dari sini, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Dan apa yang dimaksud dengan identitas halal? Kita bahas berikutnya. Nah, identitas halal itu sama dengan identitas pada umumnya. Misalnya, ketika kita menjadi penduduk di suatu wilayah, maka atau di Indonesia, maka kita punya KTP. Ya, ketika kita ingin selesai pendidikan, maka ya identitasnya adalah ijazah. Kemudian kepemilikan kendaraan bermotor, kita punya BPKB. Kita bisa naik atau mengendarai atau membawa mobil atau motor, maka kita harus punya SIM. Itulah sama dengan sertifikat halal, menjadi identitas dari kehalalan dari produk para pelaku usaha. Nah, identitas halal bentuknya seperti apa? Ya, ini sebuah sertifikat di mana di sana ada ID-nya. Ketika pelanggan melihat, maka langsung yakin, langsung nyaman, dan langsung senang. Bagi pelaku usaha, kepercayaan adalah utama dan mahal, karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Terus bagaimana cara mengurus sertifikat bagi UMKM? Nah, cukup mudah. Syaratnya punya KTP, kemudian punya produk dengan maksimal 10 varian, memiliki merek produk, ada foto produknya, ada foto tempat produksinya, mempunyai NIB, dan omsetnya kurang dari 15 miliar per tahun. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMKM? Gratis 100%. Nah, jika ingin mengurus sendiri melalui self declare mandiri, maka harus bayar 230. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Nih, ada 13 produk makanan, mulai dari olahan buah, permen, tepung, roti, ikan dan olahan, telur dan olahnya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah,
saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Itu untuk makanan. Untuk minuman ada 6 jenis produk minuman, yaitu ada konsentrat buah dan sayur, kemudian ada produk jus, buah dan sayur, minuman tradisional, dan jamu, kemudian susu dan campuran, kopi, teh, dan sari kacang, aneka minuman ringan. Itu untuk jenis minumannya. Kemudian ini, ada 13 jenis warung makan chef declare, mulai dari warung makan Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie bakso atau mie ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung ini sampai dengan warung nasi padang. Nah, untuk warung-warung ini diberi keistimewaan, ini bisa menyampaikan atau mengajukan produknya sampai dengan 30 varian. Berapa lama sertifikat halal itu bisa terbit? Ya, dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH itu antara 7 sampai dengan 14 hari kerja. Ya, hari kerja, jadi hari libur dan tanggal merah tidak dihitung, bukan. Jadi patokannya adalah 7 sampai 14 hari kerja. Apa risikonya bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Nah, ini. Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha Anda tidak bersertifikat halal, maka akibatnya akan berdampak kepada usaha Anda. Jadi, kami dari P3RI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk, segera daftar. Terima kasih. Demikian materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.